ngendikannya Prabu Kusuma kemarin ya, kita lahir juga nggak bisa minta, iya kan? Kita dilahirkan dalam agama apapun kita nggak bisa minta. Jadi kalau kita lahirnya minta ini enak dong hidup kita. Tapi kita lahir pun kita nggak minta. Oh ternyata kita Islam ya. Oh ternyata kita itu dari Trah ya. Oh ternyata kita dari Kawula Alit ya gitu. Istilahnya kita tuh nggak pernah minta. Mbak Wulan ya, kita sebagai pemimpin itu ada pemimpin yang otoriter, yang inspirasi, terus yang pemimpin yang memang kooperatif. Itu saya termasuk yang mana Pak Bendum? Kenapa ya? Loh kan beliau, kalau Mas Fadil kan jarang-jarang lihat grup, ayo. Serunya tuh tadi temanya, kenapa kita harus pakai Raden Ayu, tuh apik tuh, itu tuh. Ayo Mak. Itu gimana tuh? Tuh Mbak. Sekarang tuh kan banyak tuh, apalagi kenapa ada sih tuh. perlu kita belajar silsilah? Itu tuh. Kenapa tuh? Kan Mas Fadil, silsilah. Kenapa Mas gitu? Kenapa sih kita pakai Raden gitu kan? Kadang-kadang tuh ada orang tua tuh, apalagi orang tua saya tuh termasuk tuh, nggak perlu tuh pakai Raden gitu, apa sih gitu, lu dapet apaan gitu ya kan, gitu nggak bisa digadein. Tapi orang tua aku nggak gitu. Loh, kan beda-beda toh gitu. Jadi gimana menurut Mas Nurmadi ya? Tadi pertanyaannya Nyoman Sewu lebih jelasnya gimana? Kenapa? Kenapa kita untuk Pentingnya silsilah. Jadi gini, kalau dari sudut pandang perspektif Islam dulu nih ya, kalau dari perspektif Islam itu Rasulullah itu bersabda, pelajarilah dari silsilahmu, dari nasabmu, sesuatu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim. Jadi artinya mempelajari silsilah itu kalau dalam Islam memang diperintahkan, tapi niatnya untuk nyambung silaturahim. Nah, nyambung silaturahim tadi ini aspeknya akan ada hikmah-hikmah yang lain yang terkait dengan ibadah juga kepada Allah. Karena juga ada perintah Rasulullah juga untuk menyambung silaturahim itu, hikmah fadilahnya adalah juga untuk melapangkan rizki, juga memperpanjang usia kita diberikan keberkahan, dan juga kita akan ada mendapatkan ampunan dosa. Nah, karena dosa ini, kalau dosa yang terkait dengan Allah itu amat sangat mudah Allah menghapus atau mengampuni semua dosa kita. Tapi kalau dengan sesama manusia, itu dosa-dosa itu akan terhapuskan tuh apabila ada saling minta maafkan. Jadi dengan silaturahim itu dosa-dosa kita yang dengan sesama manusia itu akan terhapuskan jika dosa-dosa kita akan terhapuskan. Nah, kalau dosa-dosa kita terhapuskan, ya otomatis hajat-hajat kita, kebutuhan kita juga akan mudah tercapai, termasuk yang lapangan rezeki sama kesehatan yang diberikan umur panjang. Nah, logikanya juga dengan kita mempelajari silsilah itu, dengan adanya menyambungkan silaturahim, kita akan mendapatkan hikmah relasi dan koneksi. Nah, di zaman sekarang itu pentingnya silsilah tadi, kita menyambung silaturahim, kita dapat membentuk jaringan. Jaringan ini nantinya bisa berefek positif atau negatif tergantung kita. Tapi kalau kita memanfaatkannya dengan positif, misalkan dengan berorganisasi. Nah, berorganisasi kan punya visi misi yang menciptakan maslahat manfaat. Nah, itu jadi bermanfaat buat efek keluarga besar kita ataupun dengan sesama. Karena asalkan punya visi misi yang jelas gitu. Nah, itu awalnya kan dari silsilah dulu. Kita punya mempelajari silsilah keturunan siapa, kemudian kita menyambung silaturahim dengan sama keluarga besar, kemudian membentuk ada visi misi bersama ke arah kemaslahatan. Nah, itu kalau dalam agama Islam sifatnya juga untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Nah, karena dengan kita itu bersatu, nantinya itu akan ada hal-hal yang kita tuh kalau kita berdiri sendiri, bergerak sendiri, itu ibarat lidi, gampang dipatahin. Tapi kalau kita itu bekerja sama, yang meskipun dia tuh lemah, tapi kalau kita saling bekerja sama, ibarat lidi itu kalau punya diikatkan dengan ini nggak mudah dipatahkan. Nah, disitulah kita tidak akan terpatahkan dalam mencapai tujuan kita masing-masing juga. Jadi artinya dengan itulah hikmah mempelajari silsilah dan juga sejarah, karena silsilah dengan sejarah itu kan terkait.
istilah leluhur kita terkait dengan sejarah masa lalu. Nah, sejarah ini sendiri, kalau agama Islam memang agama yang berbasis dengan ilmu sejarah, bukan dengan sekedar dongeng atau mitos. Tapi tokoh-tokoh yang diajarkan itu memang tokoh-tokoh historis yang nyata adanya. Dan bahkan kita setiap kali membaca Al-Fatihah itu pun terkait dengan sejarah juga. Jadi ketika kita meminta, jadi di Islam itu lengkap, ada untuk masalah masa kini, masa depan, dan masa lalu. Karena ketika kita ihdinas siratal mustaqim, ya kita minta petunjuk Allah, bimbinglah kita kepada jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus adalah jalan orang yang diberi nikmat. Nah, nikmat itu adalah orang-orang, kita baru baca sejarah tuh. Ketika kita meminta kepada bimbingan jalan lurus, kita mintanya buat masa kini dan masa depan. Tapi ketika kita menjelaskan lagi dengan Al-Fatihah itu, yaitu jalannya orang-orang yang diberikan nikmat, itu terkait sejarah. Siapa saja orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para wali, para orang soleh. Nah, sejarahnya mereka bagaimana? Nah, dengan sejarahnya mereka, ada suri tauladan yang kita ikuti atau para leluhur kita. Disitulah ternyata dalam Al-Fatihah itu terkait dengan sejarah. Karena kita baru tahu orang-orang yang diberikan nikmat itu adalah orang-orang yang lain, orang-orang yang punya kehidupan yang baik, yang diberikan Allah nikmat di masa lalu, yang kita teladani. Dan bukan jalannya orang yang Allah murkai, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nah, orang-orang yang Allah murkai dan orang sesat adanya pun juga dalam pelajaran sejarah. Nah, artinya agama Islam itu dalam Al-Quran dan hadis itu mengajarkan sejarah. Sehingga kalau kita tidak tahu tentang sejarah, kita tidak punya jalan. Jadi artinya kita nggak punya fondasi. Bagaimana sih orang yang baik, bagaimana sih orang yang buruk, yang Allah murkai, orang sesat. Kita nggak punya namanya patokan gitu, nggak punya patokan, nggak punya aswitola, dan akhirnya nanti hidup itu hanya seperti binatang saja, hanya sekedar memuaskan keinginan hawa nafsu. Ya, tapi kalau dengan kita mempelajari sejarah, mempelajari agama, kita jadi tahu bahwasanya dalam agama kita tuh memang mempelajari sejarah itu penting supaya kita tuh hal-hal yang salah tidak kita ikuti, hal-hal yang baik yang sudah benar jadi patokan kita, jadi suri tauladan kita untuk kita tiru, untuk kita ikuti, dan untuk kembangkan jadi lebih baik. Ada juga pepatah yang menyatakan guru terbaik itu adalah pengalaman sendiri. Tapi guru yang paling bijaksana adalah belajar daripada pengalaman orang lain. Jadi kalau kita belajar dari kesalahan diri kita sudah sempat mengalami dan kita belajar berubah jadi lebih baik. Tapi akan lebih bijaksana kita belajar dari kesalahan orang lain supaya kita nggak perlu berbuat kesalahan yang sama. Kita nggak perlu terjebak dari kesalahan yang sama. Jadi kita belajar dari kesalahan yang orang, kegagalan orang, itu akan lebih bijaksana dengan mempelajarinya, mempelajari sejarah orang-orang tersebut, sehingga kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi artinya penting sekali. Artinya dalam sejarah dan silsilah ini tidak hanya terkait tentang masalah kita jadi sombong dan bangga-banggaan. Nah, itu yang negatifnya. Artinya jangan sampai ekses negatifnya yang kita ikuti. Jadi memang ada negatifnya juga ada kalau menjadikan sombong, kalau kita jadi rasis, merendahkan orang lain, itu baru nggak boleh. Tapi kalau kita mengambil yang hikmah-hikmah tadi baru boleh. Termasuk tentang masalah gelar, baik itu gelar, baik itu nama keluarga, itu sifatnya sebagai penanda saja, penanda bahwa kita adalah bagian identitas dari suatu keluarga tertentu. Dan itu apabila dijaga, nantinya kita juga jadi tahu dengan selama yang lain-lain, oh kita sama-sama Raden, berarti kita sama-sama keluarga dong, sama-sama keturunan Jawa misalkan. Nanti kalau orang Banten pakai itu bagus, ketemu lagi yang itu bagus, oh kita sama-sama orang Banten dong. Jadi akhirnya dari gelar-gelar tadi menjadi ajang silaturahim, ajang menyambung kekerabatan. Yang nggak boleh adalah kalau misalkan sombong, saya ini Habib, mengandung darah Rasul. Yang keturunan Rasul itu saya apa Anda? Nah, kalau udah sombong baru nggak boleh. Habib artinya itu yang terkasih. Jadi yang terkasih. Jadi dia mengasihi orang lain yang mengasihi beliau. Jadi sebenarnya Habib itu gelar utamanya buat Rasulullah. Habibullah itu sebagai kekasihnya Allah. Nah, ketika ada ikhtiar atau ijtihad yang menyatakan keturunan itu menggunakan gelar tersebut, tanggung jawabnya lebih berat. Jadi dengan memiliki gelar Habib itu harusnya mengasihi sesama dan dikasihi. Nah, jangan sampai menggunakan gelar Habib tapi menebarkan kebencian gitu. Kata-katanya tidak baik. Dan tidak baik. Padahal kalau menggunakan kata-kata Habib harusnya ya harus mencerminkan rahmatan lil alamin. Bukannya malah menebarkan kebencian, caci maki. Nah, itu yang kita prihatin karena ada tokoh orang-orang tertentu menggunakan gelar Habib, bukannya menebarkan cinta kasih dan kasih sayang, malah menebarkan kebencian. Nah, ibaratnya ya jangan pakai gelar Habib kalau begitu. Karena gelar Habib itu harusnya gelar yang menebarkan kasih sayang. Nah, itu artinya
mempelajari silsilah itu penting, kayak mereka kan juga memiliki silsilah tertentu. Cuman jangan sampai mewarisi hal-hal yang negatif. Jangan sampai jadinya malah jadi ajang kesombongan, ajang rasis, ajang merendahkan yang lain, itu yang nggak boleh. Tapi kalau untuk masalah menyambung silaturahim, menyambung kekeluargaan, kita jadi belajar mempelajari suri tauladan dari sejarah masa lalu leluhur, yang baik-baik kita ikutin, yang negatif-negatif, yang kesalahan-kesalahan kegagalan kita belajar supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi hikmahnya seperti itu. Dan termasuk kalau leluhur kita tuh orang baik, kita menjaga jadi orang yang baik. Termasuk dalam Islam itu para nabi itu saling berketurunan. Tapi juga ada juga nabi yang punya anak yang nggak beriman juga ada. Contoh Nabi Nuh. Tapi dari nabi-nabi, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi itu semuanya saling berketurunan. Artinya para nabi itu ketika yang meneruskan jejak-jejak kebaikan, keimanan, amal soleh itu akan berangkat jadi nabi juga, menurunkan kenabian. Tapi kalau misalkan mereka itu nggak mengikuti jalan leluhurnya, mereka bisa-bisa akan terjerembab atau terputus dari jalan kebaikan. Contohnya kayak Nabi Nuh gitu. Nabi Nuh tuh punya salah satu anak yang meskipun bapaknya tuh seorang nabi, tapi dia nggak mengikuti, ya terputus. Jadi ketika Allah juga ada bencana banjir, Nabi Nuh juga menyampaikan, ya Allah, kenapa engkau tidak menyelamatkan anakku? Padahal kan dia bagian keluargaku. Kata firman Allah, dia bukan bagian dari keluargamu karena dia zalim, nggak mengikuti jalanmu gitu. Arti kata, ketika kita mengetahui silsilah, mengetahui sejarah leluhur, kita untuk meneruskan kebaikan-kebaikan dari para leluhur. Kalau kebaikan itu ya termasuk iman, Islam, ketakwaan, ya termasuk akhlak yang baik. Itu nilai-nilai yang baik-baik teruslah kita ikuti. Yang negatif-negatif jangan. Jadi hikmahnya ke arah sana sebenarnya. Yang salahnya adalah kalau menjadikan sombong baru salah atau zalim. Karena di Islam pun juga mengajarkan. Contohnya sifat iblis. Iblis itu merasa lebih mulia karena diciptakan daripada api, sedangkan manusia diciptakan daripada hanya tanah. Nah, itu kalau misalkan menyombongkan muasalnya, contohnya akan seperti iblis. Iblis itu sudah beribadah beribu-ribu tahun, tapi kalau misalkan dengan kesombongannya, bisa saja Allah jatuhkan dirinya. Tapi barang siapa yang juga rendah hati, Allah juga bisa mengangkat derajatnya. Jadi artinya itu ya, silsilah itu bukan buat kesombongan. Nah, justru kalau untuk kemuliaan, kalau dalam Islam itu adalah melalui keimanan dan ilmu. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu. Nah, kemudian yang orang yang paling mulia di sisi Tuhan bukan karena nasabnya, tapi karena ketakwaannya. Jadi lebih ke arah sana sih. Cukuplah. Alhamdulillah, senang banget bisa bertemu dengan Mas Nur Fadil dan banyak sekali ilmu. Kebetulan saya juga senang belajar silsilah, jadi saya ingin belajar sama Mas Fadil, sama Mas Rasid, sama senior-senior yang ada di Patrap Senopati Kota Gede. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi di season berikutnya. Terima kasih. Sama ya, Mbak? Nah, Gitu itu bener. tadi satu itu, terus yang kedua. Ini jadi kamu juga nih. Seru kayaknya. Tapi tidak semua turunannya itu juga memberikan satu getaran frekuensi yang besar sama. Karena apa? Itu akan terikat kepada orang-orang yang memang mengikatkan diri kepada leluhurnya. Jadi kalau yang tidak mengikatkan tidak ada merasa apa-apa. Jadi apa yang kita rasakan itu ya seperti hanya kita kehilangan keturunan kita atau anak cucu kita yang kita nggak tahu. Misalkan anak kita nikah nih sama orang asing, nggak pernah ketemu, terus satu hari ketemu dengan kita papasan di mana gitu kan. Itu ya waktu itu ya. Iya, akhirnya tiba-tiba kok ada getaran aneh seperti kita layaknya nonton sinetron lah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang ada hal-hal energi-energi yang kita nggak tahu. Bahkan cerita nih, ini fakta yang memang kita nggak ini contoh kecil sih ya, contoh kecil kalau kita memang masih saudara. Jadi tantenya suami saya ini pernah pergi naik ke Mekah, naik haji. Itu satu kloter dengan sebenarnya sepupunya dia, tapi nggak pernah ketemu. Ngobrol, ketemu segala macam. Ketika mau berangkat hari H selama istilahnya tuh manasik gitu kan, ketemu di saat itu di travel yang sama, kamar yang sama dengan ininya sama, satu pesawat dan satu tempat duduk gitu dengan satu kamarnya bersampingan lah gitu ya.
Nah itu deket sekali gitu kan, energinya kok beda ya, ke saya lebih gimana gitu, padahal baru ketemu saat itu. Ketika mau berangkat haji dianterin sama orang tuanya kan ketemu tuh. Loh kamu ngapain kesini? Saya mau anak saya. Loh saya juga sama. Ternyata mereka tuh sepupuan. Tapi lama nggak ketemu. Nah Sampai nggak kenal. Tapi karena energinya sama kok leluhur gitu, jadi kok kayak ada kenyamanan, energi yang ikatan batinnya kuat gitu. Seperti hanya anak yang dibuang di mana, terus tiba-tiba berpapasan dengan ibunya yang dia nggak tahu, dia misalkan anaknya diambil sama orang atau apa, kan bagaimanapun tuh ikatan antara darah itu kuat gitu. Jadi itu bunga ya Mbak, lama loh Mbak. Jadi helah nafasnya itu ya kayak beliaunya Kayak tuh ngasih tanda loh. Oh cucuku datang, ternyata kamu udah nyampe Dok, kasarnya kalau Iya. kita Iya, nyapa lah. Berarti ibaratnya kalau- gempa ya. Gempa. Iya. Jadi kayak balas selamat datang gitu loh. Ini mbahmu udah datang, hadir nih. Cuma kan kalau orang yang sudah meninggal kan beda dunia Iya, dengan betul, kita. betul. Menyampaikannya lewat apa? Lewat energi. Kenapa kita kalau misalnya sekadar grace bergerak, ini berdiri atau apa, itu energi. Dan memang ruh itu menyerap energi. Entah itu dari makanan apa segala macam itu, makhluk-makhluk halus itu akan menyerap energi yang dari makanan itu, jadi nggak bisa langsung. ya sampai tak video pun beliau itu tidak berhenti. Iya. Aku sampai tak video itu Ya beliau itu nggak keturunannya yang mungkin sebelum kita datang kepada beliau, kita merasa perlu datang ke sana karena ingin tahu leluhur kita. Terus kita mempelajari, menghayati sampai kepada alam bawah sadar kita, akhirnya terkoneksi kepada beliau. Itu kan keinginan kita kan, Allah akan sampaikan ini keturunan kamu nih udah apa artinya mau datang ke rumah, ke tempatmu. Allah kan tahu gitu kan. Ini tolong sampaikan ini. Udah nyampe, energi kita tuh langsung nyampe lah gitu, ibaratnya otomatis. Aduh, saya tuh sampai ya Allah sampai Iya. saya tuh orangnya nggak pernah Tapi hanya halu ya. keturunannya yang mengikatkan, ingat kepada keturunannya. Iya. Kalau yang nggak ingat walaupun keturunannya nggak akan ada energi apapun. Iya, sampai lama loh. Namanya bunga itu kayak kita tidur terus nah kok nggak ini ya. Kayak kemarin juga waktu di yang Panembahan juga gitu, getarnya Bagus, lama artinya banget. kita dibukakan karena dimensi itu nggak setiap saat terbuka, Iya. nggak setiap saat terbuka. Jadi energi-energi itu akan terbuka jika kita tuh memang bersih hati, pikiran, tidak ada hal apapun yang memang fokus kepada beliau. Iya, Itu akan terbuka. Tapi kalau kita ada energi-energi lain akan terhambat, itu nggak akan masuk lagi ke dalam dimensi itu. Jadi memang kita saya duduk nggak di karpetnya yang Panembahan, di sampingnya itu sama getar apa ya kayak lindu gitu itu. Kok masuk orang diam aja ya, kok ini akhirnya aku berdoa lagi, biarpun bergerak seperti apapun aku udah diam enggak. Sampai artinya doa aku menunjukkanlah selesai. keberadaan beliau itu memang ada untuk menyambut cucunya lah ibaratnya gitu. Semua tanda-tanda kekuasaan Iya, Allah. Iya. yang Allah izinkan. Dan mungkin saya tuh orangnya nggak mudah percaya hal-hal semacam itu gitu loh. Iya. Dan ini mungkin beliau Bukti, Tanda. diberikan Iya. tanda. Bukti kekuasaan Allah itu iya artinya ini loh aku iya. ada gitu loh. Kamu kan nggak pernah percaya gitu, istilahnya kan gitu. Jawaban yang paling tepat yang ini Iya. sebenarnya. Betul. Jadi kan kita kadang kalau ada yang halu-halu itu saya jadi Males. Lalu bantu. gitu loh. Iya kan bisa dia. Iya, karena emang guru terbaik itu adalah pengalaman diri sendiri. Jadinya Allah ketika ini ya ngasih pengalaman langsung. Kan gini aku Mbak mau masuk sarian aja itu udah ditunjuk sama Eyang. Hah? Aku mana tahu ya. Memangnya Eyang bisa nunjuk aku mana tahu. Aku pikirku itu ini antara orang ini beneran cerita apa orang ini, tapi saya rasa itu enggak terjadi gitu loh. Itu walau alam sih emang Oh, pengalaman ada orang orang-orang masing-masing lah. tertentu Beda-beda dan Iya. frekuensi apa ya melihatnya tuh ada beda-beda. orang yang dikasih kelebihan untuk melihat ada. Mm-mm. Ada orang yang memang hanya merasakan energi ada. Itu tadi frekuensinya harus matching. Iya. Iya. Cuma Makanya kadang-kadang sama-sama paranormal. Kanan sama kiri sudah lihat satu titik pasti beda-beda mau. oh iya lah. Kebenaran itu ada kebenaran
kebenaran subjektif, Iya. ada kebenaran objektif. Betul. Nah, kalau yang masalah spiritual tuh lebih kepada subjektif karena masing-masing. Pandangnya. Jadi kita emang kadang-kadang nggak bisa nilai orang juga. Ya, Iya. ibaratnya itu kebenaran itu relatif bagi dirinya. Dan Cuma tergantung kalau- kekuatannya dia Kalau punya. keseringan cerita, jadinya kan halu, Iya. Mas. Karena kan Setiap harusnya tuh kesarian ada nemuin ini, setiap kesarian nemuin ini. Ini kan jangan. Iya. Karena pengalamannya buat Memang dirinya sendiri sih. ada orang yang memang bisa melihat. Iya, ngerti Mbak, saya ngerti. Tapi Cuma yang bohong juga ada. banyak. Banyak. emang setiap kali ziarah mesti nemuin yang gini. Ini off the record nih. Contoh kayak Oh, off the Off the record tuh jadi. Mataram Senopati Kota Gede, Korun 2 Pajajaran. Jaya, Jaya, Jaya.